Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Ya, insyaallah dalam keadaan baik semua, dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa untuk terus dijaga dirinya, dijaga keluarganya, ya, kemudian terus berdoa kepada Allah agar kita semua, orang tua kalian, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Adapun insyaallah hari ini kita akan mengoreksi untuk pelajaran yang kemarin. Teman-teman kemarin sudah Bapak minta untuk mengerjakan latihan. Jadi bab yang pertama. Nah, pada pagi hari ini ingin kita bahas dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke pelajaran yang baru. Gimana Abdul Rashid? Paham ya Abdul Rashid ya? Oke, jempolnya Abdul Rashid. Oke. Bentar, Bapak tampilkan. Jangan lupa disiapkan bukunya juga. Oke. Kalau kelihatan boleh jempolnya. Kelihatan buku nggak? Gambar buku di layar. Kelihatan? Kelihatan buku SKI nggak? Kelihatan. Nah, silakan adik-adik, teman-teman dibuka juga buku SKI-nya. Nanti sambil disimak yang Bapak sampaikan. Oke. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suara Bapak nggak putus-putus ya? Nggak terputus ya? Lancar? Enggak. Oke. Silakan dibuka buku paketnya di halaman. Kemarin teman-teman sudah Bapak minta untuk mengisi latihan di uji kompetensi. Namun kita sedikit mengulang untuk bahasan seputar rangkuman. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan bahwasanya zaman jahiliyah adalah keadaan yang mana masyarakat Arab pada saat itu tidak mau menggunakan akal. Nah, teman-teman semua dikasih akal sama Allah. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dan untuk mengambil petunjuk agama yang benar. Nah, tapi orang-orang bangsa Arab, ya, terutama mereka orang-orang kafir Quraisy, banyak menolak dari ajaran agama Islam. Sehingga pada saat itu banyak dari mereka dikatakan zaman jahiliyah, ya, karena kebodohan mereka. Kebodohan apa? Bukan karena mereka bodoh, bukan. Mereka pintar-pintar. Mereka bahkan banyak yang menjadi seorang penulis syair. Mereka bahkan orang-orang yang luar biasa, keilmuannya luar biasa. Namun mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk menerima ajaran agama Islam. Tapi mereka malah menutupinya dengan kebodohan, kegelapan. Sehingga mereka disebut dengan zaman jahiliyah. Bareng-bareng. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ada yang mau menjelaskan satu orang apa itu zaman jahiliyah? Ayo, boleh baca, boleh. Ini ada di layar. Apa itu? Satu orang, silakan coba. Aku. Dayan. Oke, bentar kita coba Putri Maulida dulu ya. Oke, Putri, silakan dibaca. Zaman jahiliyah adalah keadaan yang penuh dengan kebodohan dan kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi para rasul membawa amanah dari Allah, ya, membawa petunjuk dari Allah, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolak. Maka mereka disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu
karena kebodohan mereka, karena kegelapan mereka tidak mau menerima ajaran agama Islam. Nah, adapun poin yang kedua, watak dan sifat masyarakat Arab sebelum Islam sangat keras. Sangat keras ini ya, bisa positif, bisa yang baik, bisa juga tidak baik ya. Yang bagus itu ketika sangat keras ini ketika menjaga diri dari ancaman, bagus. Tapi kalau sangat kerasnya untuk mengancam orang lain ya, kemudian melakukan kekerasan kepada orang lain, nah maka ini tidak baik, tidak bagus ya. Adapun masyarakat Arab sebelum Islam juga membanggakan suku atau kafilah secara berlebihan. Nah, ini juga kalau berlebihan nggak baik ya. Teman-teman kalau makan nasi berlebihan makannya, udah kenyang masih terus makan, nanti yang ada sakit. Nanti yang ada malah dibawa ke rumah sakit, mau bawa puskesmas karena kekenyangan. Ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Jadi, Pak, apakah boleh kita membanggakan orang tua kita? Boleh. Orang tua membanggakan anak-anaknya sangat boleh. Ya, tapi yang nggak boleh itu kalau berlebih-lebihan, ya terlalu dilebihkan. Nah, jadi itu sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian, nah suku-suku Arab sebelum Islam merasa paling berkuasa. Nah, mengakibatkan peperangan antar suku. Jadi di masyarakat bangsa Arab jahiliyah terutama di sini suku-suku Arab, nah mereka merasa yang paling hebat, merasa yang paling menguasai, merasa paling berkuasa. Jadi seringkali kalau ada masalah-masalah yang kecil ya jadi besar. Bahkan masalah-masalah kecil malah terjadi peperangan antar suku. Ya, jangan sampai saat ini terjadi antara RT 1 dengan RT 2 ya jadi peperangan, jangan sampai. Malu ya, dan sampai terjadi peperangan-peperangan, apalagi sejenis tawuran-tawuran pada saat ini. RTA dengan RTB tawuran. Nauzubillah min zalik. Ya jangan sampai terjadi. Apalagi kalau karena masalah-masalah kecil, jangan sampai terjadi. Pak, gimana di lingkungan saya masih ada tawuran-tawuran? Ya, yang penting kita nggak ikut. Kalau kita mampu untuk menyampaikan kebenaran, kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak mampu, kita diam, kita jangan sampai terlibat. Ya, mudah-mudahan nggak ada semua. Nah, adapun kebiasaan buruk. Nah, kalau yang namanya buruk, berarti nggak boleh dicontoh. Harus dibuang jauh-jauh. Nggak boleh dimiliki oleh dalam diri kita. Ya. Apa itu kebiasaan buruk bangsa Arab? Yang pertama, menyembah berhala. Ya, kedua, percaya takhayul. Suka mabuk-mabukan. Foya-foya. Boros. Bahkan membunuh bayi perempuannya. Ya. Jadi masyarakat Arab jahiliyah percaya bahwasanya dengan berhala mereka bisa diberikan rezeki yang luas. Ya. Nah, itu sesat. Itu salah. Patung tidak bisa memberikan rezeki, ya. Patung tidak bisa memberikan kesehatan, nggak bisa. Yang bisa memberikan kesehatan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah. Ya, jangan sampai percaya takhayul. Katanya di situ mungkin ada batu yang bisa memberikan kesehatan, atau mungkin ada hal-hal yang memang seharusnya mendekati kita kepada kemusyrikan, ya itu juga nggak boleh ya terhadap takhayul, apalagi mabuk-mabukan Allah mengharamkan, ya kemudian foya-foya hidup boros juga Allah melarang, apalagi sampai membunuh. Nah, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah itu mereka malu ketika memiliki anak perempuan sehingga mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Nauzubillah min dzalik, ya jangan sampai apalagi sampai membunuh, itu dosanya sudah dosa besar. Oke. Bentar nih ada kucing. Ya, sana kamu. Bentar. Oke, adapun yang terakhir, ya di sini juga bangsa Arab memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan baik ini bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan teman-teman semua, dalam kehidupan Putri Maulida, dalam kehidupan Sultan Al-Ghazi, dalam kehidupan Putratun Nada. Nah, yang baik-baik ini harus kita contohkan. Apa aja, Pak? Dermawan, suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, teguh pendirian, menjaga harga diri, serta dapat dipercaya.
Ya. Ketika dipercaya sama Pak Guru di sekolah, ayo Rehan, piket, ya, atau Rehan kerjakan tugasnya. Nah itu berarti Rehan mengerjakan. Berarti Rehan orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian menepati janji. Ketika kita meminjam sesuatu punya teman, atau mungkin kalau di rumah meminjam sesuatu kepada kakak, ya, maka sesuatu itu harus dikembalikan dan harus sesuai janjinya, dipinjam 1 hari atau dipinjam 2 hari. Nah, harus dikembalikan. Nah, itu harus sesuai dengan janji yang disampaikan di awal. Nah, adapun ini ada uji kompetensi. Coba Bapak mau minta satu orang dari Ahmad Abdul Rashid, silakan dibaca di halaman 7, nomor yang pertama. Bisa dilihat buku paketnya. Silakan Abdul Rashid. Tatanan kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, Abdul Rashid jawabannya yang mana? Tatanan kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam adalah? Ya, betul. Jadi masyarakat Arab pada saat itu belum teratur. Ya, belum modern seperti saat ini. Ya, saat ini sudah luar biasa teknologinya. Ya, namun pada masyarakat Arab sebelum Islam itu masih belum teratur. Kebiasaan-kebiasaan buruknya masih banyak. Namun tetap masih ada kebiasaan yang baik. Nah, adapun nomor 2, silakan Bapak minta sekarang Azka Haifah. Nomor 2, Azka. Pasangan di antara yang sangat terkenal adalah. Oke, suku Arab di Mekah sangat banyak. Ya, namun ada beberapa yang sangat terkenal. Di antaranya yaitu suku Quraisy. Ya. Jadi suku Aus ada, suku Khazraj ada, namun yang paling terkenal yaitu suku Quraisy. Nah, Azka, ketika ini cuma buat Azka ya, itu biasanya ketika dipasang headset, suaranya kurang nggak masuk ketika berbicara. Nanti kalau lagi berbicara, mungkin bisa dilepas dulu headsetnya di yang bagian di laptop tuh. Nanti baru berbicara, ya. Oke, ya makasih. Coba sekarang Bapak minta nomor 3, Nur Oktaviani. Islam sangat keras. Mereka merasa paling berkuasa di antar suku yang lain oleh karena keadaan tersebut, maka hal-hal yang sering dilakukan oleh mereka adalah apa itu? Berperang antara suku. Oke, baik. Jadi karena masyarakat Islam, ya, masyarakat Arab sebelum Islam, jadi yang kita sudah sampaikan, jadi karena memiliki kepribadian yang sangat keras, ya, jadi mereka merasa yang paling berkuasa, yang merasa yang memiliki wilayah. Ya. Nah, keadaan kayak gini, apakah baik? Ya, tentu tidak baik. Ya, maka sering terjadi peperangan antar suku karena hal-hal yang kecil. Jadi terjadi peperangan, terjadi tawuran, ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Ya, berarti jawabannya nomor 3 yang A. Boleh teman-teman yang mungkin kemarin belum tepat jawabannya bisa diperbaiki, ya, bisa diperbaiki. Oke, nomor 4, Bapak minta saudari, ya, Ulfa Alia Fitri, diaktifkan dulu Ulfa suaranya. Ulfa diaktifkan, oke, sip, sudah. Ya. Suku Quraisy adalah suku Arab yang sangat terkenal di kota. Kota mana? Palestina. Di kota mana? Palestina. Oke, baik, terima kasih. Suku Quraisy ada suku yang sangat terkenal di kota. Jawabannya
kurang tepat lupa ya. Jawabannya adalah kota Makkah. Boleh nanti perbaiki. Ya. Lupa, makasih. Kemudian Bapak minta ya Muhammad Panji Aliman. Panji nomor 5. Tolong dibaca Panji. Suaranya diaktifkan dulu ya Panji. Di bagian bawah kiri. Gambar speaker. Oke, sudah. Harian masyarakat Arab Baduy sebagai besar adalah nomor 5. Di bab yang pertama. Coba cek lagi. Muhammad Panji di halaman 7. Coba. 8. Ada? Oke, nomor 5. Sebelum datang ajaran Islam suka berperang antara masyarakat Arab. mempunyai sifat Masyarakat Arab. Nomor 5 Panji. Nomor 5 halaman 8. Udah. Oke, baik, makasih. Semangat Panji. Ya, terlalu bersemangat kayak Panji. Ya. Masyarakat Arab sebelum datang ajaran Islam suka berperang antar suku. Keadaan ini terjadi karena mereka mempunyai sifat apa? sangat keras. Karena sifat yang sangat keras. Oke, nomor 6. Bapak minta, coba Rehan, silakan Rehan. Hal yang bukan kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam adalah menjaga harga diri. Oke. Yang bukan kebiasaan buruk berarti yang dimaksud adalah kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada saat itu. Yang baik apa? Menyembah berhala baik atau tidak? Tidak. Ya. Percaya kepada hal-hal yang takhayul baik tidak? Tidak. Suka mabuk-mabukan, teler, baik atau tidak? Tidak. Nah, maka yang betul adalah menjaga harga diri. Diri kita harus dijaga. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, nah kita bicarakan baik-baik. Ya, ada yang menjelekan nih. Si B tahu-tahu datang menjelekan kita. Jelek kamu, apalah kamu, bodoh kamu. Nah, kita bicarakan dengan baik-baik. Ya, kita jaga harga diri kita bicarakan baik-baik. Tapi jangan sampai malah terjadi berantem, marahan, enggak. Kita baik-baik biar nanti terus silaturahminya tetap terjaga. Oke, adapun nomor 7, silakan Bapak minta. Ya, siapa yang belum tadi? Oke, Fakih Umar, silakan Fakih. Nama Bani atau marga yang bukan termasuk dalam suku Quraisy ialah Bani Quraizah. Oke, Bani Quraizah. Bani Hashim betul. Bani Muthalib betul. Ya, yang di sini yang bukan ya. Berarti yang tidak termasuk. Nah, Bani Kilab betul. Yang tidak adalah Bani Quraizah. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 8 Bapak minta Muhammad Sultan Al-Ghazi. Hal yang bukan kebijaksanaan baik Kebiasaan. Arab sebelum Islam adalah Oke, baik. Berarti kebiasaan yang nggak baik nih. Ya, yang nggak baik yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ya, maka yang tepat itu hidup boros. Boros boleh gak Pak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus berusaha hemat. Hemat bukannya pelit. Ya, beda. Hemat itu benar-benar kita memperhatikan ya, di mana uangnya digunakan, kemudian untuk apa. Yang penting untuk hal-hal yang kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan. Nomor 9, silakan yang belum. Putratun Nada. Ya, belum. Juga nggak bisa diem. Suku di Arab sebelum Islam merasa paling berkuasa sehingga mengakibatkan
Peperangan antar suku hingga bertahun-tahun. Oke, baik. Jadi karena tadi mereka merasa paling berkuasa, merasa paling hebat, sehingga seringkali terjadi peperangan. Namun, alhamdulillah, setelah Islam datang, setelah Nabi Muhammad datang, setelah Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam, setelah datangnya ajaran agama Islam, alhamdulillah, kebiasaan-kebiasaan buruk dari bangsa Arab sedikit-sedikit menghilang, sedikit-sedikit padam. Ya, jadi yang tadinya merasa paling hebat, ya paling berkuasa, mulai tidak ada yang demikian. Namun semuanya malah saling menjaga bersilaturahmi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, ini karena siapa? Tentu karena salah satunya yaitu karena adanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendakwahkan agama Islam di bangsa Arab, ya, sehingga bangsa Arab menjadi bangsa yang luar biasa pada saat ini. Ya, luar biasa pada saat ini. Oke, betul, Nada, jawabannya yang A. Adapun yang terakhir, yang belum siapa tadi? Safira. Oke, Safira, boleh dibaca nomor 10. Salah satu contoh kebiasaan baik masyarakat Arab yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari adalah senang berbagi ke teman. Oke, senang berbagi ke teman. Ya. Jadi, bentar. Oke, senang berbagi ke teman. Jawabannya betul. Jadi ketika baik teman dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita berusaha senantiasa berbagi. Kita dalam keadaan senang atau enggak, kita usahakan berbagi. Ya Allah, ya mereka yang diberikan sesuatu ya pasti senang, ya pasti bangga dengan sikap atau yang kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi dimiliki oleh masyarakat Arab. Nah, itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Safira bisa terus berbagi, ya baik dengan teman maupun dengan orang-orang yang kesulitan. Jadi ini bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nanti yang bagian B, silakan untuk bisa kemarin sudah Bapak koreksi semua, dan alhamdulillah jawabannya sudah bagus, sudah luar biasa. Yang penting kuncinya ketika teman-teman mengerjakan soal-soal ini, teman-teman kerjakan dulu masing-masing. Ya. Teman-teman bisa semuanya. Teman-teman bisa mengerjakan. Nah, nanti setelah udah selesai, dikerjakan sendiri-sendiri, baru minta orang tuanya untuk mengecek. Pak, Kak, tolong dicek lagi dong. Gitu. Udah betul belum? Nanti bisa dicek, diperbaiki. Nanti kemudian setelah itu bisa dikirim ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, atau Rehan Hidayat, Abdul Rashid. Kapan masuk sekolah, Pak? Oke, kapan masuk sekolah? Bismillah, mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat. Ya. Insya Allah. Ya. Yang penting kita banyak-banyakin doa. Di rumah terus, pengennya di sekolah. Oke, ya. Insya Allah. Nanti kalau Allah udah kasih waktunya, nanti kita bisa tatap muka, kita bisa ketemu. Semuanya. Kenapa Abdul Rashid? Gini. Nanti Bapak, ya, Oke, kenapa? Enggak. Oke, ya. Nanti Bapak ada video, ya, video tentang sanad Rasulullah. Nanti Bapak kirim lewat grup. Nah, nanti teman-teman, Bapak akan memberikan hadiah kepada 3 orang yang hafal. Nanti hafalnya gimana Pak? Nanti Bapak video call. Ya, jadi ada Bapak video, tapi nggak harus hari ini. Nanti jangka waktunya boleh sampai seminggu, tapi yang paling cepat nanti insya Allah Bapak kasih hadiah untuk 3 orang pertama. Ya, contoh. Al-Ghazi duluan nih, Sultan Al-Ghazi. Pak, saya sudah siap. Nanti saya kirim kirim video call lah nama saya. Ntar sebutin dalam keadaan mata tertutup. Kenapa? Lupa. Apa?
Oke, nanti videonya Bapak kirim. Bapak kirim di grup. Nanti teman-teman bisa sambilan didengarkan, dihafal, didengarkan, dibaca, diikuti, dihafal, didengarkan, dibaca, diikuti, dihafal. Nanti lama-lama hafal. Kemudian setelah itu bilang di grup, Pak, saya sudah siap. Boleh kapanpun. Boleh mungkin besok atau mungkin hari ini juga boleh. Yang penting dihafalkan dengan baik. Nah, nanti 3 orang pertama yang paling cepat, nanti insya Allah hadiahnya dari Bapak. Demikian. Oke? Paham? Coba kalau paham, jempolnya semua kasih lihat. Kalau paham, oke. Alhamdulillah. Semangat terus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau memang sekiranya sudah jelas, insya Allah untuk hari ini bahasan kita sampai tadi aja dulu. Nanti insya Allah kita kolaborasikan, kita campur. Ya bisa nanti melalui video YouTube, terus kemudian dengan Zoom, atau mungkin kalau memang para wali murid nggak keberatan dengan Zoom terus, ayo silahkan. Ya, karena Bapak kembalikan lagi ke wali muridnya masing-masing. Ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih paham juga, bisa dipahami. Kemudian tadi ada kendala-kendala juga, namanya juga baru. Sebelumnya udah belajar pakai Zoom belum? Belum. Baru ini. Belum. Ya, makanya tadi saya juga lupa ingetin. Ya, makanya tadi saya lupa buat video biasanya untuk di awal-awal Zoom itu. Nanti saya buat video cara masuk Zoom-nya, kemudian cara ngaktifin audionya. Cuman saya kira, mungkin sebelumnya udah belajar pakai Zoom, jadi nggak ngeh. Nah, ya insya Allah nanti ke depannya nanti Bapak buatkan, nanti buat langkah-langkahnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Jelas? Oke, jadi hari ini tidak ada tugas, ya tugas tidak ada, tapi teman-teman nanti Bapak kasih challenge, kasih tantangan, ya challenge apa? Yang tadi, Bapak kasih video, nanti disimak untuk tentang sanad Rasulullah, agak panjang tuh, ada 22. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kedua, nanti boleh kapanpun dihafalkan dulu 2 minggu atau seminggu, yang penting 3 orang pertama nanti Bapak berikan hadiah. Ya, seperti itu, paham ya? Oke, insya Allah. Kalau yang menang kan Pak? Kenapa Rehan? Kalau yang menang kata Rehan, kalau yang menang kan Pak gitu. Ya, jadi yang paling cepat yang insya Allah Bapak kasih hadiah 3 orang. Kalau Rehan duluan, berarti Rehan dapat hadiah pertama. Nanti kalau Abdul Rashid kedua, berarti Abdul Rashid dapat. Nanti kalau Azkar Haifa, berarti nanti dapat. Atau teman-teman yang lain, atau mungkin Panji duluan, atau mungkin Kutratul Nada. Kalau udah siap, nanti tinggal Pak, saya siap video call sama Bapak. Oke, makasih atas kerjasamanya. Makasih sudah bergabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita foto bareng dulu. Tampilkan wajahnya semua. Senyum. 3, 2, 1, cekrek. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semangat PJJ-nya. Semangat terus. Ya. Assalamualaikum.